Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita yakni surat Al-An'am ayat yang keempat sampai dengan yang kelima, di mana di dalam Al-An'am ayat keempat dan kelima Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim, dan tidak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan mereka sampai kepada mereka illa kanu anha mu'ridin, melainkan mereka selalu berpaling darinya. Faqad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum, maka sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak tatkala datang kepada mereka. Fasaufa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un, maka kelak, fasaufa maka kelak akan sampai kepada mereka berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan. Demikian kira-kira terjemahan Al-An'am ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma ta'tihim ay ahlal Makkah, dan tidaklah datang kepada mereka. Himnya di sini yang dimaksud adalah mereka di sini adalah penduduk kota Mekah. Wa ma ta'tihim, dan tidaklah datang kepada penduduk kota Mekah min ayatin, minnya di sini adalah zaidah, minnya adalah zaidah, min ayatin, tidak datang satu ayat kepada mereka, min ayati rabbihim, dari ayat-ayat Tuhan mereka. Kita perhatikan dengan min zaidah. Apa yang dimaksud dengan min zaidah? Pengertian daripada zaidah menurut ulama bahasa bahwa az-zaidah adalah penambahan huruf atau lafaz yang tidak mempunyai arti dan faedah, tidak memiliki arti dan tidak memiliki faedah sama sekali, hanya sebagai penghias kata. Ya, jadi min di sini tidak ada memiliki arti, makanya di dalam Al-Misbah dikemukakan dan tidak ada satu ayat pun. Jadi minnya tidak diartikan. Ya.
bukannya dan tidak ada dari satu ayat, tapi karena dia itu minnya adalah zaidah, maka diterjemahkannya dan tidak ada satu ayat pun. Jadi minnya tidak diartikan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Ibnu Hisham ada 3 syarat huruf min dianggap sebagai zaidah. 3 syarat min itu dianggap sebagai huruf tambahan, min zaidah. Yang pertama didahului oleh huruf nafi, nahyi, dan huruf tanya, hal. Kita lihat, didahului oleh huruf nafi, wa ma ta'tihim, manya manafi, dan tidaklah. Jadi nafi itu meniadakan, wa ma ta'tihim, dan tidaklah datang kepada mereka. Jadi syarat yang pertama didahului oleh huruf nafi, huruf nahyi, dan huruf tanya. Kemudian yang majrur harus isim nakirah. Ayatin itu isim nakirah. Ya. Kalau isim makrifat ada al, tapi ini ayatin, maka dia adalah isim nakirah. Syarat yang kedua min itu dikatakan zaidah, isim setelah min adalah isim nakirah. Ayatin isim nakirah. Kemudian berfungsi sebagai fa'il, maf'ul bi, atau mubtada. Jadi dia min ayatin di sini sebagai fa'il. Kalau dihilangkan minnya, maka dia berbunyi wa ma ta'tihim ayatun. Jika dihilangkan minnya, jadi minnya sekali lagi tidak ada arti. Jika minnya dihilangkan, maka jelas sekali ayatun ini menjadi fa'il. Wa ma ta'tihim ayatun, satu ayat tidak datang kepada mereka. Yang datang siapa? Ayatun. Fa'il itu adalah yang melakukan pekerjaan. Pekerjaannya itu adalah datang. Jadi yang datang itu adalah ayat kepada mereka. Wa ma ta'tihim, dan ayat, satu ayat dari Tuhan mereka tidak datang kepada mereka. Jadi ayatun di sini adalah terkena pada syarat yang ketiga, yaitu sebagai fa'il. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kira-kira min zaidah. Jadi makanya kalau kita lihat di tafsir, ya, di Al-Misbah hanya diungkapkan wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim, dan tidak ada satu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan mereka sampai kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim minal Qur'an, dan tidak datang kepada mereka satu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan mereka.
yakni Al-Quran. Tidak datang kepada mereka satu ayat pun dari Al-Quran illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka selalu berpaling darinya, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad kazzabu, maka sesungguhnya mereka telah mendustakan bil haq, dengan yang hak. Apa yang maksud dengan bil haq? Yaitu Al-Quran. Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan Al-Quran. Lamma ja'ahum, tatkala yang hak itu datang kepada mereka. Fasaufa ya'tihim amba'u, maka kelak, saufa itu kelak, nanti, maka kelak akan datang kepada mereka amba'u, yaitu akibat. Kelak akan datang kepada mereka akibat-akibat yang mereka dengannya yastahzi'una, mereka selalu memperolok-olok. Penggunaan pengertian kata-kata yastahzi'una, ya, menggunakan kata-kata selalu. Artinya apa? Yastahzi'una ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' suatu pekerjaan yang dilakukan saat ini dan yang akan datang. Saat ini dia memperolok-olok Al-Quran, yang akan datang pun dia memperolok-olok Al-Quran. Dengan demikian, yang paling ringkas menggunakan kata-kata selalu. Mereka selalu memperolok-olok Al-Quran. Fasaufa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un, maka kelak akan sampai kepada mereka berita-berita yang selalu mereka perolok-olok. Jadi di dalam Al-Quran itu kan isinya diantara tentang berita tentang kiamat, berita tentang neraka, berita tentang surga. Dan dari yang demikian itu yastahzi'una, mereka selalu memperolok-olok. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, bahwa ayat ini menggambarkan 3 tahap yang dialami orang-orang yang sesat. Tahap pertama, enggan dan berpaling dari mendengarkan penjelasan ilahi. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tidak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan mereka sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling darinya. Itu tahap pertama, di mana mereka selalu berpaling daripada ayat-ayat Allah. Pada hakikatnya, keberpalingan baru terbatas pada sikap pasif. Hanya pasif saja, berpaling aja udah, melengos. Kalau orang Betawi bilang melengos, itu sikap yang pasif. Akan tetapi jika berlanjut, ia mengantar kepada sikap atau tahap yang kedua, yaitu pendustaan, yang merupakan sikap aktif dalam bentuk penolakan. Jadi Al-Quran
dan ayat-ayat Tuhan mereka, yaitu ayat-ayat Allah, mereka dustakan. Mereka tidak mempercayai, dan ini merupakan sikap aktif yang kedua daripada orang-orang yang sesat. Faqad kadzdzabu bil haqq lamma ja'ahum, maka sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak tatkala datang kepada mereka. Tatkala Quran itu datang kepada mereka, mereka dustakan. Mereka tidak mempercayainya. Tadi ada nanti di dalam ayat diterangkan kenapa mereka mendustakan, karena mereka berpikiran bahwasanya Al-Quran ini adalah buatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu tahap yang kedua, yaitu mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan yang hak. Kemudian selanjutnya penolakan tersebut melahirkan sikap ketiga yang lebih buruk, yaitu tidak sekedar menolak dan membiarkan masing-masing dengan kepercayaannya, tetapi menolak disertai dengan mengolok-olokkan. Udah menolak, kemudian mereka memperolok-olok kebenaran yang dipaparkan dengan tujuan agar orang lain tidak menerimanya. Jadi memperolok-olok itu adalah tujuannya, sudah dirinya tidak percaya, orang lain juga diajak-ajak untuk tidak percaya. Orang lain juga diajak-ajak untuk tidak menerima Al-Quran, untuk tidak menerima yang hak. Fasaufa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Maka kelak akan sampai kepada mereka berita-berita yang selalu mereka perolok-olok. Ya, akan sampai itu berita-berita tersebut. Di antaranya kiamat yang mereka awalnya tidak percaya, yang mereka dustakan. Nanti ketika dia hidup lama dan dia mengalami kiamat, maka berita itu akan sampai yang sebelumnya mereka perolok-olok. Kemudian juga masalah surga, masalah neraka, ketika dia telah meninggal dunia, kemudian dibangkitkan, kemudian dihisab, maka akan sampai berita-berita yang mereka perolok-olok, tentang surga yang mereka perolok-olok, tentang neraka yang mereka perolok-olok, tentang hisab yang mereka perolok-olok, akan sampai ya, akibat-akibat apa-apa yang mereka perolok-olok, bahwa orang beriman masuk ke dalam surga, orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah masuk ke dalam neraka. Kejadian-kejadian itu akan sampai yang sebelumnya mereka perolok-olok, mereka permainkan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita. Mudah-mudahan setelah kita kaji ini, iman kita semakin bertambah, takwa kita semakin meningkat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.